Ye, mari masuk. Tiang kebetulan sedang bersih-bersih, merawat tanaman. Lanjut sambil lihat-lihat, jalan-jalan ke pondok yang perkenalkan, nama Tiang Kadek Wardane, di luar dipanggil Dekwar. Kita hari ini ngobrol santai dengan lelaki terkini. Ya, Tiang berasal dari anak yang tidak begitu berkecukupan, karena keluarga kakak adik sampai 9 orang, jadinya sungguh susah orang tua untuk memelihara dan berjawab terhadap anaknya semua. Kemudian yang dari kecil sudah punya kreativitas untuk membantu orang tua, kemudian membantu para pengusaha-pengusaha. Kebetulan di desa Bledo itu berkembang kerajinan kursi bambu. Saya salah satu menjadi tenaga dari kecil untuk membantu pengembangan kerajinan bambu. Dan sampai SMP syukur sudah bisa beli sepeda gayung untuk bersekolah. Kemudian SMA kita juga sudah bisa dari kerennya sendiri beli sepeda motor. Yang pertama kita beli Vespa, kemudian bisa sambil kuliah kita berjualan kursi bambu di Singaraja. Akhirnya pulang kampung lagi, balik kembali kita ke background lama tentang kerajinan bambu. Kita juga ikut bikin usaha. Kebetulan sedang rame-ramenya di era tahun 80-an, 90-an. Hasil kare usaha juga saat itu berkembang. Tidak ada niat dan cita-cita untuk menjadi apa. Jadi sambil berproses. Jadi, ketika sedang rame-ramenya zaman reformasi, kita juga ikut-ikutan istilahnya bau-membau, berada geruduk, istilahnya berjuang untuk suatu tujuan. Saat itu memang ada keinginan untuk mengadakan suatu perubahan, walaupun akhirnya itu terkemas dalam berpolitik gitu. Tapi saya nggak ikut langsung terjun langsung di organisasi politik, hanya ikut mensupport setiap ada kegiatan hajatan apapun kita ikut mensupport. Kemudian beriring perjalanan waktu, ada keinginan dan dorongan masukan dari para tokoh dan masyarakat agar yang ikut terjun langsung di politik. Atau karena memang investasi kita dari awal seperti itu, atas niat tulus untuk ayah dan mengabdi untuk masyarakat, saudara kita akhirnya dapat kesempatan untuk mewakili masyarakat khususnya di Belah Batu
mereka di Kabupaten Gianyar. Sampai saat ini sudah 3 periode kami mendapat kesempatan di Gianyar. Jadi prosesnya jelas, tidak instan. Kita investasi berbuat yang terbaik dari awal. Motivasi awal mulanya terjun langsung ke politik itu sebenarnya belum, tidak ada niat untuk terjun langsung. Kita hanya niat kita hanya mensupport orang-orang politik itu agar misi awalnya untuk mengadakan perubahan terpenuhi. Apapun itu memang tujuan dari masyarakat untuk mengadakan perubahan agar difasilitasi, diperjuangkan oleh para kader-kader politik. Nah, pada akhirnya mungkin saja, mohon maaf, ada masyarakat yang kurang puas terhadap kader-kader yang sudah dimandatkan ke legislatif, akhirnya menarik dukungannya, kemudian mensupport yang untuk terjun langsung agar aspirasi mereka diperjuangkan oleh yang sendiri. Makanya yang waktu itu sama sekali tidak ada niat untuk terjun langsung, tetapi karena itu mandat dari masyarakat, para tokoh, khususnya tokoh Legel, kemudian Pelawatu sendiri dan desa-desa yang lain, karena dapil kita dapil Pelawatu, kemudian banyak kenalan kita satu dapil dengan Tapak Siring, banyak juga kenalan di Tapak Siring untuk memberikan support ke Tiang agar Tiang mau maju mewakili mereka. Karel. Kalau diceritakan suka dan dukanya menjadi anggota dewan, sebenarnya sih banyak sekali. Tetapi kita yang simpel-simpel aja. Kalau sukanya ya kita senang melakoni organisasi khususnya di politik, karena apapun itu dukungan dari masyarakat, kemudian kita sudah bisa memfasilitasi, memperjuangkan, dan akhirnya dianggap sudah sukses oleh masyarakat. Itu yang kita merasa senang dan bahagia. Tapi dukanya juga seperti itu, ketika aspirasi mereka tidak tersalurkan, mereka tidak puas, rasanya kita malu juga terhadap mereka yang tidak tersalurkan, tidak tersampaikan aspirasinya. Memang di politik itu tidak serta-merta 100% aspirasi masyarakat kita bisa perjuangkan, itu perlu dimaklumi juga. Kemudian urusan yang lain di internal, di organisasi, kemudian di lembaga, banyaklah suka dukanya. Kita nggak usah terlalu banyak menyampaikan. Yang jelas semua masyarakat, kemudian sekarang sudah eranya medsos, sudah paham dan mengerti semuanya. Kalau melihat latar belakang ke waktu dulu, Obi dulu tahun 83 saya sudah punya Vespa. Kebetulan waktu itu Vespa saya PX sebenarnya tahun 82 kalau nggak salah. Itu asal muasal nyalani Obi naik Vespa. Kemudian baru berkembang seiring perjalanan waktu, kemudian ada rezeki sedikit kita investasi untuk Vespa yang lain. Kemudian antara pilihan Vespa Sprint dan Super itu sama saja, tapi saya lebih enak naik Sprint karena memang mengasihkan, kemudian mesin jarang bandel, gampang sekali kalau ada kerusakan dikit gampang sekali untuk mengembalikan menjadi sehat ya. Kalau untuk dinaikkan, saya lebih suka naik bodi karena pas bodinya. Kalau bodi badai ini kan sedang gini, sedang ngepas lah gitu. Tapi kalau naik PTS itu bodinya kecil, nggak cocok sama bodi badai gitu. Tetapi kalau memang disuruh pilih hanya untuk berinvestasi, kedua-duanya bagus, karena dari tahun
kisaran tahun 60-an dia produksi. Kalau BTS itu mungkin sekitar tahun 70-an 80-an produksi, jadi belakangan dia BTS. Tetapi kedua-duanya juga enak karena Vespa memang itu favorit gitu. Kalau dilihat dari kreativitas Pak Teh dari awal, apalagi kita memang waktu SD kita udah diajari untuk bercocok tanam oleh para guru, bercocok tanam apa saja, sayur-sayuran, bunga-bungaan, sudah terlatih kita dari SD. Kemudian berlanjutlah, karena memang pada itu istilahnya kalau bahasa Balinya sing demen moyong gitu, ada aja kreativitas, ada aja gawe aneh-aneh kutik, itu istilahnya bahasa Balinya. Akhirnya setiap ada kegiatan, setiap ada waktu, pasti kita melakukan kegiatan yang positif seperti nanam jepun, Kamboja, kemudian berlanjut karena ini kemarin COVID yang berkepanjangan, banyak waktu yang kosong untuk diam di rumah, akhirnya kita mengembangkan diri untuk bercocok tanam, untuk menanam beberapa jenis tanaman bunga lah gitu. Tiang harap media Belah Batu terkini menjadi media terdepan bagi kalangan masyarakat, khususnya para anak muda, untuk mengembangkan kreativitasnya, kemudian bisa disampaikan oleh media Belah Batu terkini. Hal-hal yang positif perlu dikedepankan, disampaikan agar regenerasi berikutnya semakin hari semakin tahun lebih baik dari generasi yang lalu. Jadi perlu hal-hal yang positif dikembangkan oleh para generasi agar semakin hari dan semakin tahun ada saja regenerasi di Belah Batu khususnya akan bisa istilahnya mengikuti jejak para tokohnya di Belah Batu untuk berkembang, untuk mencapai tujuannya di bidang apa saja. Tidak harus di PT, masih ada banyak kesempatan, terutama juga di ekonomi, di usaha, bahkan karena lahan kita lahan agraris juga, pertanian juga sangat perlu